Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak Tung, guru penggerak dari 2 Kota Blitar ini yang hampir memasuki tahap akhir itu ya. Anda harusnya semoga diberikan kelancaran. Amin, amin. Gini Pak, mohon maaf menyita Bapak sebentar. Tidak apa-apa. Ya, ini berkaitan dengan pengelolaan program yang bertahap pada Pak. Iya. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, silakan doa semuanya Sehat. sehat, walafiat. Meskipun di bulan Ramadan ini saya kegiatan tidak berkurang, malah semakin padat. Kemarin kegiatan juga sampai siang, sehingga kalau untuk PPDB kami mempercayakan ke Pak Agung dan Begini Pak, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas identifikasi berbagai aset atau Iya. yang ada di sekolah Pak. Nah, berkaitan dengan pengelolaan program yang pertama proses pada murid Pak. Iya. Di sekolah kita salah satunya kan sudah ada program populer Pak, yaitu program literasi Pak. Iya. Yang dilaksanakan sebelum KPM jam pertama dimulai, di mana dilaksanakan pada hari Selasa sampai Kamis. Nah, menurut Bapak, kegiatan program literasi selama ini sudah berjalan seperti apa Pak? Iya. Jadi literasi ini atau gerakan literasi sekolah ini sesuatu yang sangat populer dan perlu untuk kita galakkan di setiap satuan pendidikan, karena kita berkecimpung dan bertanggung jawab terhadap hampir 800 calon anak bangsa. Harapan kita semua tentunya seluruh warga sekolah bahwa anak-anak kita nanti benar-benar menjadi generasi yang literat, generasi yang senang untuk membaca, sehingga perkembangan ilmunya akan terus semakin berkembang. Tidak hanya siswa, tapi juga seluruh warga sekolah. Harapan kami menjadi generasi yang literat, generasi yang senang membaca untuk mengembangkan keilmuan. Nah, atas dasar itulah maka gerakan literasi sekolah atau GLS ini di SMP Negeri 2 kita sama-sama kita kembangkan. Seperti yang disampaikan Pak Agus selaku pemimpin, calon pemimpin pembelajaran ini melalui gerakan guru penggerak ini. Harapan kami juga nanti akan terus bisa mengembangkan gerakan literasi sekolah yang sudah bagus ini. Jadi ada beberapa tahapan dari tahapan persiapan gitu ya, kemudian tahap pengembangan, dan yang terakhir adalah tahap pembelajaran atau tataran pembelajaran. Nah, semua ini kami harap tentunya kami sebagai juga warga SMP Negeri 2 kita, gerakan literasi sekolah itu terus berkembang. Karena ini adalah suatu gerakan yang akan mengajak siswa itu untuk terampil memahami, terampil untuk membaca, terampil berbicara, terampil menulis, terampil juga memakan perangkat digital secara positif gitu, secara baik gitu, bagi pengembangan keilmuan. Dan harapan kami semuanya nanti menjadi generasi literat sepanjang hayat. Gitu. Itulah kita laksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, itu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu kita sudah kita memulai dulu dengan kegiatan literasi. Dan sebenarnya ini baru dalam tataran awal gitu ya. Dan nanti akan terus berkembang sampai gerakan literasi itu juga terimplementasi dalam kegiatan pembelajaran. Tapi secara tidak langsung ini sudah gitu ya. Setiap kegiatan pembelajaran itu anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membaca, untuk memahami, untuk berbicara di depan kelas, di hadapan teman-temannya, kemudian juga menulis gitu, seperti membuat karangan, membuat cerita, sastra maupun sastra. Itu Pak Agus, dan kami berharap nanti akan terus berkembang untuk gerakan literasi sekolah yang di sekolah yang sama-sama kita akan lakukan. Baik Pak. Iya. Kira-kira Pak, hal-hal apa yang sudah baik Pak dari program tersebut dan perlu dipertahankan? Iya. Jadi GLS, gerakan literasi sekolah yang kita laksanakan di SMP kita, menurut kacamata kami, warga SMP sudah sangat bagus. Namun demikian, kita tidak berhenti di sini Pak. Akan terus kita kembangkan gerakan literasi sekolah ini, mengingat ini sangat penting. Gerakan 15 menit membaca sebelum
karena 15 menit membaca sebelum kita belajar itu sudah sangat bagus. Namun ini masih dalam tataran awal, itu harus terus kita kembangkan sampai pada tingkatan pembelajaran itu tadi. Kemudian juga dari buku-buku yang ada di perpustakaan itu juga terus kita kembangkan. Kemudian secara fisik juga sudut-sudut baca ini juga akan terus kita kembangkan ke depannya. Nah, setelah yang sudah ada ini kita optimalkan, nanti ke depannya akan terus kita kembangkan. Seperti ini kalau dari apa yang Bapak sampaikan tadi, itu kan sudah termasuk pemberdayaan aset Pak ya? Betul. Termasuk aset fisik, perpustakaan, dari aset perbaruan, dari segi kualitas buku. Biasanya dari segi jumlah buku sudah memenuhi Pak, tapi terkadang tidak sesuai dengan tema atau karakteristik minat dari murid atau guru Pak ya? Yang kedua dari pojok baca yang sudah tersedia, buku-bukunya masih kurang dan belum diberdayakan, dan juga pojok-pojok baca di kelas Pak ya? Betul. Itu yang selalu kita rencanakan di dalam PUSB itu adalah pengembangan buku-buku literasi. Jadi setiap tahun selalu kita anggarkan sehingga dari tahun terus bertambah. Itu dari aset fisik Pak, mungkin dari aset manusia kan kita juga ternyata juga punya Bapak Ibu guru wali kelas yang termasuk peduli Pak ya, bisa didengarkan dan mungkin perlu dibentuk semacam komunitas Pak ya. Komunitas ya. Jadi sangat setuju sekali Pak itu. Artinya tanpa dukungan dari teman-teman baik itu Bapak Ibu guru atau wali kelas yang kelas itu mustahil kita bisa mengimplementasikan itu optimalisasi dari Bapak Ibu guru. Nah, kemudian juga kesadaran yang sudah bagus ini untuk terus mengembangkan literasi ini terus kita kembangkan, salah satunya untuk komunitas literasi lingkungan sekolah kita. Apalagi ini Pak ya, kalau kita merujuk dari aset politik ini juga termasuk implementasi Pak dari program Serenada Pak ya. Betul. Setelah itu saya sudah berbudaya dari Dinas Pendidikan Pak. Iya betul. Supaya juga mendukung visi dan misi dari sekolah kita, juga branding sekolah kita, serta mendukung dari program Serenada dan kita keren. Ini Pak Budi, selanjutnya ini menurut Bapak bagaimana kita dapat meningkatkan Pak? Selama ini kan rata-rata dari literasi anak-anak masih hanya sekedar membaca Pak. Kadang harap epistemik atau misalnya transfer apa yang dibaca kemudian diaktualisasikan masih ada kurang ya Pak ya. Terus menurut Bapak bagaimana langkah atau tips khusus ya agar literasi menjadi sebuah budaya? Iya. Di sekolah kita bagaimana? Goalnya nanti di situ, bahwa gerakan literasi nanti akan menghasilkan generasi yang senang membaca, terampil dalam memahami. Dan ini tentu harus kita kelola dengan sebaik-baiknya akan terus meningkat. Salah satunya adalah dengan ini menggelar kegiatan lomba di lingkungan sekolah kita di bidang literasi. Misalnya pada Hari Besar Nasional, Hari Sumpah Pemuda misalnya, Hari Bahasa misalnya. Nah ini kita bisa menggelar kegiatan lomba-lomba yang dalam upaya untuk terus memberikan motivasi kepada anak-anak ini untuk terus bersemangat, semangat untuk menjadi generasi yang literat, termasuk dari fisik, di samping buku, kemudian fasilitas di perpustakaan itu Pak Bung, itu juga terus kita putarkan. Misalnya saja kita membuat angkringan membaca, kita bikin 2 karena memang harapan saya tidak hanya 2, bisa lebih dari 2 angkringan baca ini sehingga anak-anak itu semakin termotivasi untuk belajar. Tapi tidak terus saja di peradaban, malas itu. Kalau terus membaca di perpustakaan, mungkin seperti yang sudah kita siapkan angkringan baca ini dalam upaya untuk mendukung anak kita untuk terus bersemangat gitu. Nah, membaca di tempat yang lebih nyaman, di ruang terbuka, itu juga kita siapkan juga untuk membaca ini salah satu upaya untuk terus meningkatkan kompetensi dan semangat anak-anak untuk terus mengembangkan kemampuan literasi. Atau misalnya besok akan kita kembangkan sebagai berubah
baca misalnya, sehingga anak-anak menemui sesuatu hal yang baru itu semakin termotivasi untuk membaca. Kemudian juga optimalisasi ini Pak Abu, yang setiap 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali perpustakaan keliling itu tidak hanya 2 minggu atau 1 bulan sekali, mungkin 1 minggu sekali kita bisa berkomunikasi di bidang archiv dan perpustakaan. Itu bersama 2 tidak hanya 2 minggu, misalnya 1 minggu sekali ditingkatkan. Besok bagaimana harus ditambah lagi kegiatan perpustakaan itu intensitasnya. Itu saya pikir hal-hal yang gerakan-gerakan yang perlu kita laksanakan. Namun demikian juga atas dukungan dari Bapak dan Ibu. Biasanya teman untuk gerobak baca ini biasanya kan anak malas gitu ya. Kalau sudah sering ada ke perpustakaan ini kan dengan situasi dan kondisi perpustakaan ini kan biasanya bosan. Jadi mungkin kita siapkan gerobak itu, maka kami berpikir kami letakkan di mana gerobak baca ini. Karena tempat sudah, karena biasanya gerobak baca itu letaknya ada di antara perpustakaan, bisa di depan perpustakaan atau di samping perpustakaan. Jadi tetap mendekati topologi atau lokasi dari perpustakaan itu. Cuma kamu harus berpikir, kalau orang yang akan membuatkan siap saja, cuma kita kayak Nindi sama Pak Jaja itu kan terus berpikir gimana ya Pak Jaja untuk kita siapkan gerobak baca itu. Itu Pak. Oke. Ini beberapa mungkin inovasi yang perlu kita terus lakukan. Tidak hanya 2 angkringan, misalnya saya bikin 4, cuma saya pikir gimana kami letakkan di sebelah sana kok dekat dengan kantin, ini tidak jadi baca, jadi ya makan terus. Jadi idealnya memang angkringan itu harus dekat dengan perpustakaan, seperti yang sudah kita siapkan 2 ini kan, ya dekat dengan perpustakaan. Satu lagi gerobak baca, saya mau mengadakan itu kami letakkan di mana. Kalau kami letakkan depannya itu, depan angkringan itu, nanti kadang-kadang kami berpikir untuk giat-giat tertentu kita membutuhkan lahan untuk parkir, karena memang kondisi satuan pendidikan kita lokasinya hanya sangat sedikit sekali, hanya 5.000 ya. Baik Pak, luar biasa sekali Pak, itu inovasi yang Bapak gagas, ini sudah nyata, sudah dilaksanakan. Ya. Terus Pak, ini berkaitan dengan mewujudkan studi dan agensi Pak, atau sebenarnya program yang berpusat positif pada murid atau pembinaan murid. Nah, selama ini kan program literasi bersifat open Pak, artinya hanya dikelola oleh Bapak Ibu guru. Menurut Bapak, apakah juga diperlukan artinya bahwasanya suara pilihan atau kepemilikan dari siswa dilibatkan dalam kegiatan tersebut agar anak merasa memiliki dan tanggung jawab terhadap dirinya? Betul sekali. Jadi giat itu perlu seluruh komponen. Bapak Ibu guru, teman-teman dari staf administrasi, paguyuban sekolah, orang tua, dan juga apalagi anak-anak yang di sentral ini harus terus bersemangat. Gitu. Artinya juga melibatkan paguyuban dan juga anak-anak. Misalnya membuat pojok kelas yang tidak ada ini terus berkembang dengan mengisi buku-buku yang nanti bisa digunakan untuk pengembangan keilmuan mereka. Dari mana ya? Mungkin dari kerjasama dengan anak-anak. Misalnya dari paguyuban misalnya, termasuk memberikan kesempatan kemarin ini saya sangat positif sekali menanggapi dari upaya Bapak Ibu guru. Hasil karya anak-anak ini dicetak. Jika merasa memiliki, semakin senang untuk menjadi karyanya teman saya dari kelas ini akan semakin bersemangat untuk memahami. Kemarin kami mendukung kalau misalnya sementara kan dari giat anak-anak dan paguyuban. Jadi membuat karya buku itu kemudian dia terbitkan. Tapi insya Allah kami siap juga untuk mendukung dari biaya operasional sekolah ini dalam penggajakan keadaan dari buku-buku hasil tulisan dari hasil karya, baik itu dari bidang teknologi, bidang keterampilan, seni, budaya, maupun sastra. Sehingga lebih banyak anak-anak itu semakin rasa memiliki. Ini semakin besar sehingga semangat ya Pak. Ada semangat itu. Dan senang, wah ini buatnya hasil karyanya si Tuti dari kelas 9B. Nanti yang kita gandakan seperti itu. Tapi sementara ini masih akan di-cover oleh siswa dan paguyuban. Tapi kami terus mendukung untuk menggandakan dari
operasional. Karena biasa juga sangat diperbolehkan Iya. gitu ya Pak untuk pengembangan keilmuan melalui pelajaran atau percetakan buku-buku ini ya. Nanti kembalinya juga ke anak-anak ya, Iya. nanti gitu. Dan lebih bersemangat mungkin kalau membaca hasil karyanya temannya ini. Ya itu Pak Agung inovasi juga yang akan terus kita buat. Terus begini Pak, kemarin kami sudah mengangkat ini dengan anak-anak namanya kita fokus sifat 7 dulu. Iya. MPK masih perwakilan kelas untuk mengemas bentuk literasi yang misalnya kreatif, inovatif. Kemarin anak-anak itu punya ide gagasan namanya gelis darah Pak. Apa Pak? Gelis darah. Gelis darah. Gelis darah. Ya, itu gerakan literasi SMP 2 ceria. Iya. Itu nanti gini Pak, dari anak-anak kemarin punya gagasan bahwasanya kegiatan ini karena berdasarkan Selasa dan Kamis. Iya. Di setiap hari Selasa dan Rabu anak-anak membaca buku literasi sesuai dengan keinginannya namanya. Nah di hari Kamis nanti anak-anak apa itu diundi, auditing di secara di tingkat kelas itu. Nanti yang undiannya keluar ataupun anak yang sampai sukarela itu akan mengaktualisasikan hasil yang dibaca itu Pak, baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan ataupun dalam bentuk puisi kalau itu bisa didistribusikan atau bentuk tarian kalau mungkin itu bisa tarikan. Ya, jelas ini sangat mendukung ya. Kami sangat mendukung. Ini akan merasa memiliki juga memiliki kuat. Kenapa? Karena dikelola juga oleh anak tidak aja panitia dari bapak dan ibu guru, tapi anak-anak yang mengelola. Gerakan literasi dengan apa tadi gelis darah. Gerakan literasi SMP 2 ceria yang dijalankan oleh anak-anak. Dan kalau ini juga sangat bagus, kami sangat mendukung sekali Pak Agus. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan bagus dan saya yakin itu akan terlaksana dengan karena kenapa kalau anak-anak belajar rasa memiliki dari teman-teman yang lainnya juga akan semakin kuat dan memperkuat melaksanakan GLS di SMP 2 kita di secara keseluruhan. Dan ini Pak, kemarin dari karya anak ini yang ditampilkan nanti di portofolio kan Pak? Betul. Portofolio pun misalnya portofolio aktualisasi di sejarah kelas 7D, 7B. Ini nanti digarakan, diletakkan di sudut-sudut baca. Nah ini akan bermanfaat bagi kelas yang lain untuk pengembangan di sejarah ini dari tahun ke tahun akan terus berkembang. Mungkin besok ada penerima siswa yang baru. Nah kayak apa sih di sejarah itu apa? Oh seperti ini. Mereka tinggal mengembangkan, bahkan mungkin lebih mengembangkan lagi. Kemudian sejarah ini akan terus berkembang. Jadi terkait dengan rencana kita yang kelas 7 untuk mengembangkan ini kami sangat betul sekali. Untuk itu Pak, ini yang terakhir Pak, mohon saran dan masukannya Pak. Iya. Iya. Jadi di sejarah gerakan literasi SMP Negeri 2 ceria ini adalah satu inovasi yang luar biasa. Kami secara pribadi kemudian secara kelembagaan bersama Bapak dan Ibu guru, wali kelas dan juga staf administrasi seluruh warga siswa akan sangat mendukung kegiatan peningkatan atau optimalisasi gerakan literasi sekolah melalui sejarah ini. Saya yakin dan saya yakinnya program ini program yang bagus dan pasti akan berkembang. Karena rasa memiliki itu tadi yang dimana anak-anak mengelola sendiri didukung oleh bapak dan ibu guru seluruh warga sekolah. Ini sesuatu yang luar biasa dan saya yakin ini akan berkembang mengangkat prestasi dari SMP Negeri 2 kita ceria ini. Itu Pak Agung. Selamat ya. Apalagi dengan Pak Agung ini sebagai guru penggerak calon pemimpin pembelajaran yang sangat luar biasa ini hampir mendekati akhir dari kegiatan ini. Mudah-mudahan juga berjalan dengan lancar dan insya Allah akan memberikan yang positif bagi pengembangan pendidikan. Insya Allah Pak Agung pasti selalu mendukung, bahkan untuk teman-teman kami selalu motivasi untuk terus mengikuti program atau mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak di angkatan anak. Saya kira cukup sekian Pak. Terima kasih atas waktunya. Amin. Ya, terima kasih. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Itu yang terpenting. Ya, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan semoga
ini jadi berkah bagi kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Kami banyak. izin diri. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Afifah dan Bu Desi ya, hari ini mohon maaf saya mengganggu waktu panjenengan berdua. Begini Ibu, ini di tugas saya dalam guru penggerak modul 3.3 ini saya harus merumuskan program yang bisa berdampak pada murid yang bisa membentuk tentang student agency atau namanya kepemimpinan murid. Nah, di sini saya mau mengangkat lagi bahwasanya di sekolah kita kan sudah ada kegiatan kurikuler, ini berupa program literasi. Menurut Ibu, program literasi di sekolah kita yang sudah berjalan itu bagaimana? Agar nanti bisa punya daya maksimal, hasilnya lebih optimal dan bisa berjalan dengan baik. Menurut Bu Afifah atau Bu Desi? Ya. Seperti yang kita ketahui Pak, di SMP 2 ini kan memang program literasi sudah dilaksanakan pada dari Selasa sampai hari Kamis. Iya. Dan dilaksanakan sebelum jam pelajaran dimulai. Iya. Jadi memang kami memberikan waktu 15 menit pada siswa untuk membaca buku, lalu nanti mereka menuliskan rangkumannya dalam buku literasi. Iya. Namun karena waktunya hanya 15 menit atau terbatas itu, jadi program literasi ini berjalan tidak maksimal. Apalagi anak-anak juga mungkin membaca bukunya tidak bisa sampai selesai. Jadi apa yang diserap siswa itu mungkin tidak maksimal. Iya. Kalau Bu Desi kan gimana? Berdasarkan pengalaman saya sebagai wali kelas, anak-anak itu kalau tidak kita minta bukunya, Iya. itu pasti tidak membutuhkan. Iya. Itu saya pikir itu juga bisa menjadi evaluasi buat kita, karena buku-bukunya itu kalau kita di kelas ya buku biasanya mereka itu kalau membacanya itu ya ada yang malah, ada yang tidak, akhirnya ya apa yang ada itu ditulis. Terus kalau gurunya tidak aktif, Iya. itu ya akhirnya ngobrol sendiri. Iya. Akhirnya ngobrol sendiri dan nggak mengumpulkan buku literasinya itu. Ya, berarti kan di sini kita kan butuh namanya ekosistem sekolah antara faktor biotik dan abiotik itu kan belajar secara sinergis ya. Artinya budaya literasi itu perlu kita kembangkan karena terkadang tantangan kita itu tidak hanya dari segi murid saja sebenarnya ya. Ya. Tidak hanya karena budaya literasi belum berkembang budaya itu saja. Terkadang guru pun kurang bisa menjadi teladan, Ya. menjadi seorang yang paling bagus. Iya betul. Kan tapi sekarang sudah menurut saya sudah mulai bagus karena kan ada buku apa namanya buku yang untuk melihat buku penilai peninjau atau apa ya buku jurnal literasi itu kan ya. Ya itu tapi tergantung nanti apa guru wali kelasnya itu juga aktif atau tidak dalam menilai itu dari situ. Tapi memang bacaan anak-anak itu yang juga dipetakan kira-kira. Dan di satu sisi kita lihat juga Bu ya, literasi terkadang hanya sebagai mohon maaf ya jargon sekolah saja, belum menjadi program utama. Artinya kita lihat di pojok-pojok baca ini kan bukunya referensinya belum ada, kosong. Ataupun kalau misalnya dari segi kualitas itu memenuhi, terkadang bukunya tidak sesuai dengan minat atau selera baik itu murid atau guru ya. Terus ini begini Bu, kira-kira ini saya punya gagasan saya itu kan ingin bagaimana kegiatan literasi itu berjalan dengan baik karena literasi ini juga sebagai salah satu implementasi dari program Serenada yang telah dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar tentang sekolah religius, nasionalis dan berbudaya. Dan literasi ini juga bagian dari penanaman karakter ya, dipekerti sesuai dengan filosofi Garjah Dewantara. Nah, sebelum saya mencetuskan ini mungkin Ibu punya kita sharing ya Bu di sini gambaran bagaimana cara menguatkan agar kegiatan literasi yang selama 3 hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar baik dengan branding sekolah kita yang ceria itu bagaimana? Gimana ya Pak ya? Ya. Mungkin itu apa? Satu dia memang harus wali kelas harus mendampingi. Yang kedua mungkin di kelas-kelas itu bagaimana caranya adanya kok ada kontrol gitu Pak. Jadi bagaimana misalkan buku yang dibaca anak-anak itu benar-benar sesuai dengan bacaan karena ada anak-anak yang nggak membawa ini harus baca buku seadanya
grup-grup gitu, atau mungkin siapapun atau guru jam pertama biar berkesinambungan. Mungkin antara guru hari Senin, Selasa, dengan Rabu, Kamis gitu tuh Continue ya? sampai mana ya? Kontinuitas. Ya. Terus kalau Bu Afifah? Ya, kalau menurut saya memang betul Pak, memang harus ada yang mengontrol, baik itu dari wali kelas maupun nanti mungkin per kelas itu anak-anak nanti dibentuk kadar literasi agar nanti teman-temannya pun juga memotivasi teman-teman yang lain untuk rajin membaca dan juga diberi kebebasan untuk memilih tema buku yang mungkin mereka berminat membaca. Ya, betul. Berarti kita perlu nanti dalam tahap perencanaan ya, perencanaan program literasi kita harus perlu melibatkan siswa ya. Ya. Dan juga dalam pelaksanaan evaluasinya Bu ya. Oke. Dan mungkin yang nyambung dari yang sama dengan Bu Desi tadi kita tertarik sekali bahwasanya anak itu terkadang apa itu buku hari yang pertama dan kedua yang dibaca beda. Karena mungkin belum ada keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu dalam arti keyakinan yang disepakati antara guru, terus wali kelas juga dan siswa. Bagaimana mengembangkan kegiatan literasi ini berjalan dengan baik, ya kan? Jadi kita perlu sepakati nanti ada keyakinan kelas, gitu ya. Keyakinan Dan keyakinan yang benar-benar dilaksanakan ya. Makanya senada dengan itu tadi Bu Afifah ya menyampaikan perlu ada tim ini atau kader literasi di tingkat kelas, yang mana pilihannya dari anak oleh anak dan untuk anak. Oke. Baik. Nah, selama ini kita akan mengamati juga ternyata anak-anak setelah literasi kan membaca di jurnal, dan saya memandang dan melihat untuk itu efektif dari itu. Jurnal ya. Adanya jurnal kontrol buku itu saya pikir efektif Ya. kalau memang benar-benar dijalankan. Tapi kelemahannya kadang-kadang tetap akhirnya anak-anak kalau nggak ada kontrol di kelas, mereka nulis itu kadang yang saya tahu deh, yang penting penuh terisi, entah itu nyontek temannya, Iya. entah itu pokoknya terisi tanggal sekian terisi. Tetap harus ada itu namanya komunikasi yang baik, keinginan siswa itu seperti apa, keinginan guru seperti apa. Ada jembatan. Iya, betul. Ya. Sehingga semuanya sama-sama saling membutuhkan. Berarti harus ada namanya apa ya, komunikasi dan kolaborasi sinergi antara guru dan murid, di mana keinginan murid dan keinginan guru itu kemudian sama-sama terakomodir. Dan yang satu mungkin untuk mengembangkan itu mungkin anak-anak itu selama ini kan hanya suruh nulis, berarti kan cenderung pasif ya. Perlu ada aktualisasi, aktualisasi dari karya yang telah ditulis ya mungkin anak-anak biar lebih berprestasi karena budaya minat baca anak siswa kita masih rendah. Terkadang anak itu sulit membaca tulisan singkat saja kan masih mengalami kesulitan ya. Kayak WA itu Pak, Ya. informasi WA kan ya anak-anak nggak selalu baca toh. Ya, Itu kan betul. menunjukkan literasi mereka masih rendah. Ya. Apalagi anak-anak sekarang itu ada namanya nomor mobil ya Bu ya, mobil lalu gadget, Iya. gadget ya, gadget. Jadi nanti ini Bu ya, nanti kita kolaborasi, panjenengan kan juga selalu wali kelas dan juga guru mabel, bagaimana nanti kita membentuk tim literasi tingkat kelas. Ya, kita juga nanti mengakomodir dan nanti juga dengan beberapa anak pimpinan kelas yang diminta seperti apa. Dan nanti aktualisasinya tidak hanya sudah dalam tulisan Bu ya. Iya. Nanti kalau bisa dalam bentuk wujud lisan, mungkin dengan menyanyi, apa yang dibaca itu kemudian Berdasarkan dari ya. apa yang dibaca Ya. itu. Kemudian kalau bisa dari misalnya dia tuh membaca buku tentang tari-tarian, tari dari suatu daerah tersebut, mungkin bisa diekspresikan dalam bentuk tarian juga, kan bisa termasuk literasi Bu ya. Karena yang literasi itu hakikatnya tidak hanya sekedar membaca, menulis, tapi juga ada literasi budaya, ada literasi sains, ada finansial, gitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih ini hari ini sharingnya. Besok kita akan sharing lagi ya Bu ya. Kita tindak lanjuti dari apa yang kita inginkan itu tadi. Saya bisa menarik benang merah. Pertama bahwasanya diperlukan adanya keyakinan kelas, ya kan? Diperlukan adanya komunikasi dengan guru dan siswa, dan kita harus bisa memberdayakan siswa dan rangka itu Bu, memfasilitasi suara siswa, pilihan siswa, dan juga kepentingan siswa. Terkadang siswa itu kalau kita libatkan akan betul-betul bertanggung jawab, ya. Dan Bu, ini saya punya cadang-cadang bahwasanya kegiatan literasi yang saya mau
Gagas ini sebenarnya sama, hanya mungkin dari segi kemasan ini berbeda. Kalau dulu hanya menulis saja, ini ada nanti di hari ketiga mengekspresikan dalam bentuk tulisan dan lisan. Nah, lisannya nanti bisa mungkin Bapak Ibu guru yang ini memang dibutuhkan apa? Kontinuitas seperti disampaikan oleh Jessica tadi. Di awal antara guru yang hari Selasa, yang hari Rabu, hari Kamis itu harus ada komunikasi. Terkadang sebenarnya kita kan tidak ada komunikasi. Ya semoga dengan ini kerja sekolah, kerja tim dan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, semua bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya, menurut itu kira-kira Bu, aset-aset atasannya model yang bisa dikembangkan, yang bisa diberdayakan berkaitan dengan kegiatan literasi ini apa Bu? Kan ada model manusianya nanti kepala sekolah berikan kebijakan ya. Ya, ada model manusia kepala sekolah, murid, ya, dan juga guru. Nah, model fisiknya kan ada perpustakaan Bu ya. Ada. Dan pojok baca itu. Iya, iya pojok baca ya. Tapi ini pojok baca perlu dijelaskan Bu ya. Perlu. Iya. Kan tiap kelas sudah ada, Iya. tapi bagaimana kita optimalkan Iya. dulu. Oke. Menurut Bu Desi dan Bu Afifah, kira-kira peran orang tua ini dibutuhkan nggak dalam kegiatan? Harus Pak. Iya. Iya. Sangat perlu Jadi ya. kontrolnya selain guru itu harus ada orang tua. Iya, ya. Kadang saya share gitu, yang Iya. belum mengumpulkan ini siapa, meskipun itu tidak ada nilainya ya Pak, tapi Iya. orang tua harus tahu mereka seperti apa di kelas. Literasi itu kan gambaran anak-anak selain membaca dan menulis, Iya. tapi gambaran apa ya, kehausan Iya. mereka akan ilmu, Iya. maksudnya itu. Iya. Dan setidaknya tahapan untuk literasi kan ada beberapa tahap. Ada, kita harapannya kan ke arah epistemik ya Bu ya, di mana anak bisa mentransfer apa yang informasi di buku itu sesuai dengan gaya bahasa mereka. Ya. Dan itu yang belum kita temukan. Makanya ini Bu, saya juga belajar tentang program Brisdara, gerakan literasi SMP 2 ceria. Harapannya mereka ini bisa nanti ceria sebagai branding sekolah yang cerdas, edukatif, religius, indah dan amal. Baik Desi Ya. dan Mbak Rima, terima kasih atas sharingnya hari ini. Jangan bosan kalau saya ajak sharing kembali pada waktu yang lain. Nanti saya juga akan komunikasi dengan kepala sekolah berkaitan dengan program ini dan juga dengan siswa. Dan untuk restunya semoga kegiatan ini berkat kerja keras dan kerja tim yang bisa berjalan dengan baik dan mantap. Terima kasih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini terima kasih kalian sudah hadir di tempat ini. Kalian adalah MPK ya. MPK itu adalah Majelis Perwakilan Kelas di kelas 7. Baik, pada kegiatan sebelumnya kita kan sudah mengidentifikasi tentang sumber daya asli yang ada di sekolah. Ada berapa kemarin asli yang ada di sekolah? Ada 7. Apa saja itu? Berapa? Manusia, lagi? Sosial, politik, finansial. Itu nama. Oke, luar biasa. Tepuk luar biasa. Hari ini kita akan berdiskusi ya berkaitan dengan namanya tahapan B nih, dari tahapan kerja, bukan pertanyaan, berkaitan dengan kegiatan sekolah yang mengacu pada kegiatan yang berdampak positif pada murid dari yang membentuk student agency atau pembinaan murid. Dan kegiatan sekolah yang sudah adanya sebagai bentuk penguatan karakter yaitu kegiatan program literasi sekolah. Menurut kalian nih program literasi sekolah yang sudah ada sekarang itu bagaimana? Ya Nela. Ya. Ya bagaimana? Ya. Ya. Ya.
stasiun radio dan lain-lain. Iya. Misal puisi, Iya. tadi bisa diekspresikan dengan cara. Betul banget. Kebetulan ini Nasma sama Nela jago tari ya. Ya, Tiara juga jago puisi. Yang lain-lain juga jago-jago ya. Ya, oke. Baik anak-anak, kira-kira dari kegiatan ini kalian punya ide nggak? Kegiatan ini beri nama apa? Mungkin bisa digambarkan sebagai namanya di sejarah Iya. dapat literasi SPN 2 ceria. Biasa dari sekolah ya. Oke. Terus anak-anak, aset-aset yang bisa dibudayakan apa saja kira-kira? Seperti perpustakaan, Iya, aset musik ya. Perpustakaan apa lagi anak? sejarah, Untuk baca. Jadi membudayakan belum tim literasi tingkat kelas enggak? Perlu ya? Ya. Ya, ada semangat kepemilikan dari kalian itu keluarga ya. Oke, baik luar biasa sekali anak-anak. Oke, hari ini juga pertanyaan kalian sudah menggunakan ide-ide yang kreatif ya. Maksudnya apa nanti berupa gerakan tulis dan gerakan literasi SPN 2 ceria. Luar biasa, tepuk dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Devi dan Pak Duta. Ya, setelah beberapa waktu yang lalu kita akan sudah tahapan pertanyaan berkaitan dengan ide atau gagasan yang telah digunakan anak. Sekarang kita di tahapan kajian kan ada perubahan awalnya. Intinya itu buat pertanyaan hanya jadi kegiatan ini ada beberapa hal itu yang kita diskusikan tindak lanjut dari pertanyaan itu ini kita sharing ya di sini. Menurut nanti Bu Aguswa dan Bu Desi saya dari kegiatan literasi yang telah sudah dikasih anak ini kegiatannya sudah ada namun kan di kaitannya di semacam diperkebui lah dalam bentuk kemasannya sama anak. Kira-kira aktivitas apa yang nanti bisa menarik minat anak dalam kegiatan literasi? Mungkin nanti kan mungkin kemarin kita sempat ada itu ya Pak ya, apa namanya, setelah membaca nah itu actionnya itu loh. Ya. Nah itu mungkin menarik anak-anak. Misalkan membaca karyan terus bisa misalkan gitu, jadi kan actionnya anak-anak itu kayaknya menarik. seperti ada program di perpustakaan itu kan ada panggung ya. Jadi nanti bisa juga nanti anak-anak Saatnya jam 12. yang itu malah mereka membaca buku yang mereka seperti mereka bisa membaca puisi, kemudian kan menyanyi, menari, berita pidato, bisa ditampilkan untuk disaksikan di Itu bagus kayaknya. Jadi nanti misalkan di kelas itu kan ada siapa yang dipilih yang bagus gitu kan Pak. Kalau ngomong kreasi kan nggak mungkin semuanya tampil gitu ya, terus secara bergantian kayaknya menarik. Ini dari satu terobosan ya. Iya. Yang kedua Bu ini kira-kira apa yang kira-kira disukai oleh murid ketika presentasi ini berkaitan dengan kegiatan literasi? Artinya dengan mengedepankan aspek suara pilihan murid itu kemudian ketika biasanya kalau literasi itu kalau difokuskan pada buku dan buku kan biasanya kan anak-anak bosan ya Bu ya. Mungkin kalau Bu kira-kira anak-anak bosan dengan buku. anak-anak diberi kebebasan untuk memilih buku sesuai
perannya guru nanti bisa. Iya. Perlu ada kolaborasi, koordinasi antara guru, wali kelas, guru mata pelajaran dan seluruh warga sekolah. Iya. Termasuk mungkin paguyuban ya. Mungkin bisa penyiapan buku mungkin bisa dari paguyuban. Karena biasanya kalau semua diusahakan di sekolah mampu Bu ya, Iya. ada kolaborasi semuanya. Tapi Ibu selanjutnya gini, menurut Ibu apa saja kebijakan sekolah yang mendukung literasinya? Ini ya Pak, kayak tadi ruang yang kreasi, terus ada perpustakaan keliling itu kan juga membantu anak-anak. Terus jurnal literasi saya pikir juga sangat membantu. Waktu diberikan waktu tiap Iya. pagi itu kayaknya Selasa sampai Iya. Kamis ya. Iya. Ada 15 menit waktu untuk literasi. Iya betul. Ya itu sangat membantu. Baik, kira-kira itu untuk konkretnya apa kegiatan yang bisa memuatkan interaksi antara guru dan literasi. Ya. Jadi kan sebenarnya pada kreasi kan termasuk bentuk konkret ya. Iya. Ada bentuk yang lambat. Sudah dijalankan. Berarti ini selama ini biasanya kan anak-anak itu kan perlu ada komunikasi ya, apa semacam perlu ada wadah khusus yang semacam komunikasi antara ada perpustakaan dan kader literasi di kelas-kelas apa sudah ada? Kalau untuk saat ini kader perpustakaan sudah ada, namun untuk yang di kelas-kelas itu memang belum bentuk kader literasi. Iya. Mungkin kan bisa Jadi masukkan ini. Iya, oh gitu ya. Ini bisa menjadi bentuk kegiatan ya. Ya, Oke. seperti Adiwiyata itu kan ada nanti ada juga lagi literasi masuk ke kelas. Berarti dengan kata lain berkaitan dengan seperti ada apa itu perpustakaan, pojok baca, kemudian ada kebijakan sekolah tentang literasi kan masuk aset-aset itu ya. Ya. Ini dari aset manusia, bapak ibunya ya. Dari aset politik juga kebijakan sekolah, berarti ini juga ada kebijakan serenada yang diimplementasikan sekolah dalam bentuk kebijakan literasi itu ya. Ibu, terima kasih waktunya atas sharing waktunya. Kita nanti bisa ngobrol lagi di waktu yang lain agar kegiatannya bisa berjalan baik. Menurut Ibu, masuk bersarakan apa? Masukan misalnya agar kita lebih baik. Tadi yang dari aku saya pikir sudah bagus, cuma masukannya itu Pak ada komunikasi antara guru sesama guru dan mungkin ada yang beberapa yang itu nanti bisa yang guru ngecek ya. Kalau ini penting. Harus ada. Ya bukan itu nanti hasil literasi bisa ditampilkan ketika ada kegiatan-kegiatan sekolah sebenarnya. Ada kolaborasi ya. Apalagi apa itu suara pilihan murid juga harus beradaptasi. Ya, karena itu yang menjalankan murid. Ya, dan membutuhkan seperti itu. Oke, Bu, terima kasih atas waktunya. Kita akan ketemu pada waktu yang lain ya. Terima kasih semuanya guys. Assalamualaikum. Baca. Jadi kelas 9 ya. Tadi B-nya buat pertanyaan, sekarang ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Oke. Sekarang nanti silakan kita berrefleksi ya dari kegiatan yang sudah ada. Kira-kira aktivitas apa yang menarik untuk siswa dalam melakukan kegiatan literasi? Apa saja? Anak akan berinteraksi sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi tidak mengasal sesuai yang mengasal baca gitu kan. Ya. Mereka akan mengambil buku yang mereka sukai, yang mereka sukai. Berarti ada pilihan siswa dari siswa sendiri ya. Berarti pentingnya adanya kolaborasi ya anak ya antara pihak sekolah dan guru ya dan siswa itu sendiri. Dengan orang tua pun nggak kira-kira siswa. Kolaborasi dengan orang tua pun nggak kira-kira. Sangat ya, sangat diperlukan sekali. Terus aspek yang sembunyi tadi sudah disebutkan ya, ada pojok baca. Kalau kan anak? Terus kemudian kebijakan sekolah pun nggak perlu sekali ada
silakan kalian tulis mengenai harapan atau refleksi dari kegiatan apa tadi namanya? Tulis sejarah itu siapa sih harapannya? Nanti ditulis di sini, ditempel di sini ya. Oke ya, siap? Oke, lagi ya. Satu-satu bagian nggak satu ya. Silakan kalian tulis harapan ya. Harapan dari pelaksanaan program Bisdares. Sudah? Sudah belum? Ya Allah, maaf ya Dok. Yang sudah. Yang sudah langsung kita ada. Nah. Jangan lupa bawahnya dikasih nama ya. Sudah? Ada sini. Jangan lupa dikasih nama bawahnya. Sudah kan? Ban, ketol. Sudah ke sini Bang. Cek. Sebelah sini. Saya baca ya harapan dari kalian. Pertama di atas tulis harapan saya semoga SMB bisa lebih maju hasilnya dan menginspirasi sekolah lain sebagai bentuk langkah yang bisa masuk luar biasa. Tentang dong. Dari Zipen, semoga di kegiatan gelis darah ini mampu membuat anak-anak lebih kreatif dalam mengekspresikan atau mengapresiasikan hasil literasi mereka. Dan tidak dong. Dari KL, siswa lebih semangat dalam melakukan literasi serta murid dapat menunjukkan minat dan bakat mereka dari program sejarah. Nah, semoga murid SMP 2 Kota Blitar dapat mengekspresikan diri melalui program sejarah dan lebih berbudaya literasi. Semoga tidak punya program sejarah dapat menciptakan kebudayaan atau berbudaya literasi yang dapat menjadikan generasi penerus yang berwawasan luas atau literasi. Ini dari berbicara kegiatan biasa berbicara bisa berjalan dengan optimal, berhasil meningkatkan minat baca siswa-siswa SMP berbicara. Landon. Jadi dari ini. Dari pelaksanaan program berbicara ini semoga dapat menimbulkan kegiatan positif pada siswa siswa menjadi lebih rajin membaca buku. Oke. Baik. Terima kasih ya waktunya. Hari ini kita sudah rumuskan mengenai pertama pertanyaan yang coba ambil pelajaran. Nah, dan selanjutnya nanti ada namanya jabatan rencana
hasil pelajaran saja. Baik, terima kasih ya anak waktunya, semoga sukses selalu dan sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.